Akankah Kristus datang di tahun 2030? Apakah pandangan ini dapat dipercaya? Apakah semua pandangan yang membahas kedatangan Kristus kembali ke muka bumi tidak bisa dipercaya? Apakah tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangannya? Apakah penting untuk mengetahui kedatangannya? Bukankah cukup dengan hidup kudus saja? Apakah kedatangan Yehusha Kristus dapat diketahui? Sungguh aneh memang bila Kristus tidak mengetahui waktu kedatangannya sendiri. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat berikut. Satu-satunya hal yang tidak tertulis di Alkitab adalah hari-hari setelah langit dan bumi berlalu, yaitu hari ke-8. Hari-hari setelah masa kerajaan 1000 tahun pemerintahan Yehusha Kristus. Jadi jelas yang tidak diketahui apa yang terjadi adalah hari ke-8 dan bukan waktu kedatangan Kristus. Mengenai hal ini kami sudah membahas di konten sebelumnya. Tetapi apakah penting mengetahui waktu kedatangannya? Apakah tidak cukup dengan hidup kudus? Sambil menunggu kedatangannya kapanpun juga? Bukankah itu yang terpenting? Hidup kudus? Bila seseorang sungguh-sungguh hidup kudus, dengan mengerjakan apa yang menyenangkan hati Yahwa Bapa, maka ia akan disebut anak-anak Elohim. Apakah seorang anak yang sangat mengasihi kepada bapaknya, tidak ingin bertemu dengan bapaknya? Berdoa dan memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Elohim sangatlah baik. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah bertemu muka dengan muka, seperti ketika Adam dan Hawa bersama-sama dengan Elohim di Taman Eden. Atau ketika Yehusha Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukankah hal itulah yang ditunggu-tunggu setiap orang percaya? Untuk apakah menanti-nantikan kedatangannya, bila kedatangan Yehusha Kristus tidak diketahui? Adakah seseorang menunggu kedatangan seseorang di stasiun kereta api dengan tidak mengetahui jadwal kedatangannya? Apakah hanya melakukan aktivitas di stasiun tanpa tahu jadwal, dan hanya menunggu? Apakah Yehusha Kristus memang tidak memberitahukan waktu kedatangannya? Apakah waktu kedatangannya seperti pencuri? Pencurikah Yehusha Kristus? Kedatangannya yang seperti pencuri hanya kepada mereka yang bukan orang-orang percaya, ataupun menyatakan dirinya orang percaya, tetapi tidak menanti-nantikan kedatangannya. Mengenai hal ini kami sudah pernah membahas di konten kami sebelumnya. Perhatikan kata bila manakah, dan tanda. Artinya Yehusha Kristus memberikan petunjuk-petunjuk. Petunjuk apakah yang dimaksud? Kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan menjelang kedatangannya. Bila memang Kristus datang secara tiba-tiba, mengapa ia memberikan petunjuk? Bila kedatangannya ribuan tahun setelah kelahirannya, mengapa ia memberitahukannya ke murid-murid? Apakah ada gunanya? Berarti ia mau setiap orang percaya mengetahui jadwal kedatangannya. Rasul Yohanes memberikan petunjuk bagaimana menghitung hari kedatangan Kristus. Jauh sebelumnya, Nabi Daniel pun sudah memberikan petunjuk-petunjuk menghitung hari kedatangan Kristus. 1260, 1290 dan 1335 hari. Yang mana petunjuk satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Di dalam Alkitab sudah tertulis petunjuk-petunjuk, ataupun jadwal kedatangannya. Bila kita sungguh-sungguh hendak mengetahui jadwal kedatangan Yehusha Kristus, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah hidup kudus, dan mempunyai hubungan pribadi dengannya. Meminta hikmat dari Ruach HaKodes agar dibukakan pengertian-pengertian apa yang tertulis di Alkitab. Ada konten yang menarik pandangan kami di Torah 30 menit, yang membahas kemungkinan kedatangan Yehusha Kristus di tahun 2030. Mengapa kami katakan menarik? Harap dimengerti, kami tidaklah mempercayai bila seseorang menyebut tanggal kedatangan Yehusha Kristus tanpa memberikan dasar-dasar yang terdapat di Alkitab. Bila Ruach HaKodes menyingkapkan mengenai waktu kedatangannya kepada seseorang, menurut pandangan kami, hikmat akan diberikan agar dapat mengerti apa yang tertulis di Alkitab, yaitu petunjuk-petunjuk kedatangannya. Untuk apakah begitu banyak petunjuk diberikan, selain untuk dimengerti? Dan yang memberikan pengertian bukanlah otak manusia,
melainkan hikmat yang berasal dari Ruach HaKodes. Konten kedatangan Mesias 2030 memberikan detail penjelasan yang berasal dari Alkitab. Dan penentuan hari kedatangannya sudah jelas berasal dari hari-hari raya yang tertulis di Kitab Imamat pasal 23. Tetapi bagaimanakah bila sudah melewati tahun 2030, ternyata Kristus tidak datang? Apakah itu adalah bentuk penyesatan? Tentu saja tidak. Karena penyesatan artinya membawa manusia untuk memberontak kepada Yahwa Elohim dengan tidak menjalankan perintah-perintahnya, melalui tipuan-tipuan iblis. Kesalahan tafsir yang tidak dikarenakan kesengajaan, bukanlah penyesatan. Alkitab sudah memperingatkan khususnya untuk setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman. Akan ada orang-orang yang mengejek menjelang akhir zaman, jauh setelah masa rasul-rasul, yang mempertanyakan mengenai kedatangan Kristus. Perhatikan kalimat sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal. Ini berbicara mengenai orang-orang percaya yang sudah meninggal baik itu di zaman Perjanjian Lama, yang disebut juga Tanakh, ataupun di zaman Perjanjian Baru, yang disebut juga Brit Hadasya. Artinya adalah, orang-orang yang mengejek ini bukan berasal di luar orang-orang percaya, tetapi justru dari dalam orang-orang percaya itu sendiri. Banyak orang-orang percaya yang tidak suka dengan pembahasan hari kedatangan Kristus, yang mempunyai keyakinan bahwa keadaan dan situasi dunia baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Keadaan yang terlihat baik, pada kenyataannya tidak, adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Dan untuk itulah Kristus harus datang, untuk memperbaiki segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Yahwa Bapa di sorga. Entah itu jadwal kedatangannya ribuan tahun ke depan, ataupun puluhan tahun ke depan, atau sebentar lagi, intinya adalah Yahwa Elohim mau setiap orang percaya mengetahui jadwal kedatangan Kristus sebagai hakim di muka bumi. Itulah sebabnya ia memberitahukan, dan membukakan jadwal kedatangannya di zaman para nabi, di zaman para rasul, dan juga di masa sekarang. Apakah Yehusha Kristus akan datang di tahun 2030? Jawaban pastinya tentu saja bila kita sudah memasuki tahun 2030. Tetapi kami pribadi tidaklah menutup kemungkinan bahwa Yehusha Kristus akan datang di tahun 2030. Sekali lagi kami merekomendasikan untuk menonton konten tersebut, walaupun memang cukup panjang. Tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan di dalam pembahasannya, sangatlah bagus untuk dapat dipelajari. Apakah Torah 30 menit mempunyai pandangan sendiri? Ya, kami mempunyai pandangan dan perhitungan sendiri yang belum dapat kami ungkapkan saat ini. Tetapi yang jelas menurut pandangan kami, waktu kedatangan Yehusha Kristus tidak akan meleset jauh dari tahun 2030. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kedatangannya bisa lebih cepat sebelum tahun 2030. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.